Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua sebelumnya berhasil menyita uang tunai senilai 357 juta sebagai barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah atau CBP yang disalurkan melalui kantor Bulog Wamena untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium KPSHBM dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP beras di tingkat konsumen tahun 2020 hingga 2023 di kantor Bulog Wamena. Hari ini, Jumat 25 Juli 2025, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua kembali mendatangi kantor Perum Bulog wilayah Papua dan Papua Barat yang beralamatkan di Jalan India Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Valeri Dedi Sawaki, mengatakan dari kantor Bulog tim penyidik pidana khusus Kejati Papua berhasil menyita 2 kontainer box besar berisikan berkas-berkas data penjualan beras yang dikirim dari Wamena dan berhasil disita untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di waktu bersamaan, usai dari kantor Bulog, tim penyidik menuju perumahan Bulog Lembah Sunyi untuk menggeledah salah satu rumah dinas milik pegawai Bulog. Pengembangan penyidikan penanganan perkara korupsi beras KPSH atau SPHP di kantor cabang Bulog Wamena. Hari ini penyidik Kejaksaan Tinggi Papua bidang tindak pidana khusus setelah melakukan upaya atau tindakan hukum berupa penggeledahan di 2 tempat berbeda masing-masing di kantor wilayah Perum Bulog Papua dan kemudian yang berikutnya di rumah dinas yang ditempati oleh salah satu mantan pimpinan kantor cabang Bulog Wamena yang saat ini sudah pindah ke Jayapura. Di 2 tempat tersebut penyidik menyita beberapa dokumen termasuk dengan data atau transaksi keuangan berupa rekening dari saksi inisial D dan laptop serta beberapa buku catatan pribadi milik yang bersangkutan. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik merupakan langkah hukum guna mencari alat bukti dalam rangka melengkapi syarat formil dan syarat material untuk selanjutnya akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya atau menentukan siapa pelaku pada perbuatan ini. Kami juga menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa penanganan perkara korupsi yang sedang kami tangani ini kami sudah mulai di bulan Juni 2024 yang lalu di tahap penyelidikan. Kemudian setelah ditemukan adanya peristiwa pidana oleh penyelidik ketika itu, kami tingkatkan ke tahap penyidikan sejak bulan April tahun 2025 terhadap dokumen hasil penggeledahannya yang berhasil disita oleh kami tim penyidik akan kemudian diteliti untuk kemudian akan digunakan dalam pembuktian di pengadilan nanti. Soal tersangka itu akan kami umumkan kemudian setelah seluruh proses rampung, diantaranya yang sementara sedang berlangsung yaitu komunikasi dan koordinasi dengan auditor sedang berlangsung untuk menghitung hasil kerugian atau angka pastinya. Kalau sementara dari kami tim penyidik untuk perhitungan sementara seperti penjelasan terdahulu bahwa kerugian negara di angka 80 miliar. Dan bukan hanya kerugian negara, dalam perkara ini berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian negara di mana beras yang dijual di pasar Wamena itu kan seharusnya di harga 10.000 lebih, 10.250 sampai 10.900. Namun akibat perbuatan dari beberapa pihak atau orang-orang oknum-oknum ini, itu harga di Wamena tuh melambung di angka 20 sampai 25.000. Sehingga kondisi pasar atau kondisi pasar untuk khusus penjualan beras di Wamena
menjadi tidak normal seperti di daerah lain. Beras KPSA ini sendiri disubsidi oleh pemerintah, namun ya disalahgunakan sehingga kami tim penyidik sesuai dengan tujuan atau semangat pemerintah, kami sidik perkara korupsi yang terkait dengan isi perut atau hajat hidup orang banyak, karena ini menyangkut makan saja orang korupsi, bagaimana caranya orang mau sejahtera kalau perut kosong. Itu yang kemudian menjadi semangat kami untuk memberantas praktek penyalahgunaan kewenangan khusus di bidang pangan atau soal beras di Bulog Wamena. Dalam kasus ini, penyidik telah berhasil memeriksa 38 orang saksi, baik dari pimpinan Bulog Wamena, staf dan mitra Bulog, dan tim pengawas internal. Dari hasil penghitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 80 miliar lebih. Dari kota Jayapura, Papua, Yesi Riani, Jaya TV mengabarkan.